Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Wa nas'aluka Allahumma khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'daha. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma fiha wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. المقالة 19 أوحي إلى بعض الأنبياء أطعني فيما أمرتك ولا تعصني فيما نصحتك أي فيما دعوتك إلى ما فيه الصلاح ونهيتك عما فيه الفساد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita berataan diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita berataan panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutaba'ah kepada Rasulullah, dan dalam keadaan sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau, dan zuriat beliau, dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nasihat yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya, diwahyukan kepada sebahagian anbiya, sebahagian nabi-nabi. Ati'ni, taatlah kepadaku, patuhlah kepadaku, fima amartuka, pada apa yang telah aku perintahkan kepada engkau. Wala ta'sini, dan jangan maksiat, jangan membantah, fima nasahtuka, pada apa yang aku nasihatkan kepada engkau. Ai fima da'autuka ila ma fihi salah, taatlah engkau kepada apa yang aku ajak akan engkau kepada sesuatu yang mana di dalamnya pasti ada kebaikan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, pasti di sana terdapat kebaikan. Allah nyuruh kita sembahyang, ya udah, inggih pun kita. Kada usah apa gerang manfaat sembahyang, apa gerang kemaslahatan sembahyang, apa gerang faidah sembahyang, kada usah. Tinggal kita turuti aja apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Sidin, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Wa nahaituka amma fihil fasad, dan
Aku melarang akan engkau daripada apa yang di dalamnya pasti ada mudarat. Jadi apa yang dilarang, apa yang ditangati oleh Allah, pasti di sana kemudaratan sangatlah banyak. Jadi Allah Ta'ala, jangan memandang kepada sesuatu yang haram, yang dilarang. Jangan maitihi kepada aurat. Nang kada baik jangan diitihi. Nah, maitihi di situ pasti ada keburukan, pasti ada kejelekan. Gawija pasti kita mendapat keburukan. Cuman jangan menghadang kita tahu dulu manfaatnya hanyar kita menggawi. Jangan menghadang tahu dulu apa gerang mudaratnya hanyar kita tinggalkan. Jangan. Kalah lambatan. Dosa mencari itu dulu. Gawi ja, tinggalkan ja. Karena apa yang disuruh oleh Allah pasti di situ banyak kemaslahatan untuk kita, kehidupan kita, keluarga kita. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang ditangati oleh Allah, pasti di situ banyak kemudaratan. Jaga lisan, ya kan? Di dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita disuruh menjaga lidah kita. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang kada baik. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang maulah orang sakit hati. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang maulah orang lain sangit lawan kita. Karena apa yang kita katakan pasti dicatat oleh malaikat yang disuruh mencatat apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat. Kita disuruh menjaga lisan. Ketika kita menjaga lisan, ketika kita mampu menjaga perkataan kita daripada sesuatu yang buruk, maka kemaslahatan, kebaikan akan kita dapatkan. Sebaliknya, mun kita abaikan suruhan ini, amun kita lakukan atau kita gawi mengatakan sesuatu yang kada baik, maka kita akan mendapatkan kemudaratan. Amun kita menampar orang nang sakit tu paling muha, inilah guru, paling awak, paling batis, mun menamparnya ke batis, paling badan di luar aja nang sakit. Tapi kalau kita menghantam orang dengan perkataan kita sehingga orang lain sakit hati karena perkataan kita, maka siap-siap akan diingat oleh orang yang kita sakiti tadi sampai ke mati. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan wayah ini bukan hanya lisan yang kita jaga, tetapi apa? Nih nah, jariji kita jaga juga. Nah, baulah status guru ay. Soalnya bola status guru di WhatsApp. Disuruh guru lah. Nah, nyambati si anu, menjambati si anu, pakai jariji aja tapi pang tajam setajam silet. Oh. Sian orang sakit hati. Bola status. Beh aja. Dahulu pina mahina aku, wahini berhutang lawan aku. Senggol dong jono itu tak. Perkataan diwakilinya atau terwakili dengan jarijinya. Hati-hati. Mungkin saat ini kita lagi di atas. Kalau kita sombong dengan perkataan kita, kalau kita sombong dengan status jariji kita, jariji juga kalau apa bahasa Indonesianya lah.
Jari Allah, jari-jari. Hati-hati, roda berputar. Saat kita di atas, jaga perasaan orang lain. Bahaya. Kendaraan tuh sadangai diganti ja. Nah, bujurai model begaya, tapi nang kita sambat tadi, siapa tahu kendaraan itunya, harta inya nang paling larang saat ini. Disambatnya sadangai jadi ganti kendaraan tuh, bilang jadul benar. No, modelnya begaya aja, tetapi bagi orang itu tadi sangat menusuk. Akhirnya apa? Akhirnya nang disambat tadi berdoanya gini kan ada istilah kada kayak ini jinya hadang ikam bujurai ikam dalam hatinya tadi hadang ikam pas ini di atas karena ikam pas ikam di bawah kuhinyik. Nah, ini biasa aja perkataannya kadang beristilah tuh berdoa menghadap kiblat mengangkat tangan, buka dengan bismillah, buka dengan alhamdulillah, buka dengan salawat, hanya berdoa ya Allah bangkrutakan ninya. Kada, dalam hatinya aja sakit hati, teraniaya, lalu ini berucap kayak itu hadang ikam saat ini bujurai berduit kayak ikam hadang ikam. No, pikiran inya tadi karena inya orang nang terzalim, pikirannya itu tadi maka berubah menjadi doa. Doa orang nang terzalimi ini diijabah oleh Allah. Biar orangnya fasik, biar maaf orangnya non muslim, apabila inya dizalimi maka akan diijabah oleh Allah. Jadi hati-hati. Dasar bujur juga terjadi. Tiwas kita muntuh kada dijaga, jari jinina kada dijaga, maka kemudaratan nang kita dapat. Jadi Bapak Ibu lah, kita balik kalau wae kena nih status kita, keadaan kita waktu itu misalnya kita dizalim orang, dihina orang, duit kada tapi ada, ya kan? Kulit kada tapi putih, muha pulang kada rata, dihina orang, ini aja, muha miskin aja, no. Padahal kada ada definisi muha miskin tu kada ada padahal, cuma inya nare mau ulah daripada hendak mahina. Ketika kita di posisi dihina orang, di posisi dizalim orang, jangan dibalas. Jangan dibalas. Kayak apa reaksi kita? Pertama dulu cara berpikir kita rubah dulu. Ketika orang dizalim, ketika kita dizalim nih, cara berpikir kita, oh ini kesempatan aku berdoa kepada Allah. Karena doa orang nang dizalim diijabah oleh Allah. Pas dihina orang kan dizalim nih, bujurai miskin juga kada berduit juga muha kada rata juga tapi kan waktu itu disambat orang, sakit hati kita, dizalim kita, saat itu doa kita diijabah. Maka kesempatan ini jangan dibuang sia-sia. Mun kita buang dengan sia-sia, kayak apa buang dengan sia-sia? Kita balas dengan mengumpatinya juga, kita balas dengan menyambatinya juga. Nah itu sia-sia namanya. Ambil kesempatan berdoa kepada Allah, apa pian hajat. Hendak kawin, berdoa. Ini belum kawin kisahnya, bujangan. Mun sudah sebutin kan kada habis ya kan. Apa hendak? Ini terjadi Pak Ibu tinggi. Ada ulun kenal seseorang, inya bekesah, inya dizalim orang, disambati orang, karena waktu itu memang inya kada banyak berisi duit. Ini kita nih kayak tupang dah, kehidupan sosial nih, bila pina nang pina berduit dihormati benar, bila nang pina kada berduit lalu kada tapi diherani. Nah ini tuh
padahal salah benar itu. Hati-hati ketika kita menghormati seseorang karena duitnya, karena hartanya, separuh agama hilang sudah. Hati-hati. Kalau kita hendak menghormati orang, penuh sugih, dermawan. Nah, dermawannya ini tunang kita, sebab kita menghormati. Nah, itu. Jadi nang ulun kenal tadi, disambati orang, dihina orang. Jadinya ketika dihina tadi apanya berdoa, ya Allah tulakakan ulun umrah sekeluargaan, tulakakan ulun umrah sekeluargaan. Akhirnya apa? Kada sampai 2 minggu inya berdoa tadi, ditulakakan orang umrah gratis. Nyatailah ditulakakan tuh gratis, mau pang bayar. Sakeluargaan Pak Ibu. Jadi mun kita dihina orang, dizalim orang, ambil kesempatan. Ambil kesempatan, berdoa kita kepada Allah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita pinta kepada Allah. Jangan dibuang sia-sia, jangan. Inggih. Dan itu terjadi pada diri ulun pribadi. Secara umumnya kisahnya inilah, karena ini ditayangkan di Duta TV ini. Kalau sanang detail benar ringkasnya, ulun ini disalib orang, disalib kadang disalib itu ada disalib orang. Aturannya ulun nih, aturannya secara logika ulun ini dapat hadiah umrah dari Travel Jakarta. Cuman karena nasib tadi apa namanya lah, diselingkuh lain apa dia, diserobot lah, inggih serobot. Lalu kisah ini tadi ulun kisahkan lawan bini ulun. Bini ulun menangis. Nah, pintarnya bini ulun, inya menangis kada macam-macam doanya. Mudahan yang ai, kada nama nyembati nang menyerobot tadi kada. Kalau ai mudahan inya mati kada behinak kada itu doanya. Jar bini ulun, mudahan yang ai pian umroh kita sekeluargaan, kada pian aja, kada pian berdua belaki bini kisahnya. Artinya ulun non bini nih, alhamdulillah imbah kisah itu tadi, berdoa bini ulun tadi, kada lawas mintuha menelponina. Antar ikam berdua umroh, inggih lawan bini ikam. Bini ikam itu anak sidin juga. Alhamdulillah itu terjadi baik. Jadi ketika kita nyaka ini, cara berpikir itu berpengaruh benar dengan perbuatan kita. Disambati orang kan cara berpikir nang salah, disambati orang ia balas sambati. Ditampar orang, cara berpikir nang salah ia tampar balas. Ya kada kau menampar meludahi barang itu nah, itu salah. Tapi kalau cara berpikir yang bujur, ketika dizalim orang, ketika dianiaya orang, ya dizalim sambatannya lah. Mun dianiaya tuh ekstrim bener lah. Ya no disambati orang lah, dizalim orang lah. Balas dengan apa? Dengan kita berdoa, kita memakai status kita saat itu kita ini dizalim, kita pakai dengan bujur. Dengan bujur seperti apa? Berdoa kita kepada Allah, ya Allah ulun hendak ini. Nang menzalim tadi kau sudah dipikirkan lagi, melapahi memikirkan inya imbah menyembati kita, inya guring mengaruh di rumah kita lah nak sakit hati. Ini tersalah ini. Boleh inya kawa menyakiti badan kita, tapi jangan sampai membiarkan inya menyakiti hati kita. Boleh inya mengulibi kita, menyembati fisik kita, tapi jangan sampai melukai hati kita. Kalau sudah
inya menampak melukai fisik kita, udah inya menyambati fisik kita, ya kah? Imbah tuh sakit hati kita nih double sakit namanya. Sakit fisik pertama, nang kedua sakit hati. Nah ini jaka ibarat buhan main game FF tuh double kill. Lah cara berpikir ini sangat berpengaruh dengan apa perbuatan kita, dengan reaksi atau apa namanya kebalikan apa yang kita berikan kepada orang lain. Jadi jaga lisan kita. Jaga lisan kita jangan sampai melukai orang lain. Karena dengan menjaga lisan kita akan mendapatkan kemaslahatan yang banyak. Tetapi kalau kita lalai daripada menjaga lisan kita, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan kemudaratan. Banyak sudah yang terjadi gara-gara menyambat orang ini, akhirnya dilaporkan orang masuk penjara. Nyambati orang ini katulahan. Nyambati orang ini miskin misalnya, akhirnya tabulik wadahinya. Ada juga beja. Dah akun aku jah kawin naon orang kampung itu misal. Terjadi biar nih. Ada lo namanya orang aja. Dan hendak aku jah kawin orang darat nih itu aja. Akhirnya apa? Belaki orang daratnya sekalinya. Ada juga kalau saya menyambat suku kita lah. Kawan ulun di Jawa, orang Banjar. Sekolah kami di Jawa di Kudus. Bahja. Dah akun aku jah, biar kada aku jah kawin lawan suku A itu jalah kalau saya menyambat suku apa gitu nah. Dah akun akhirnya apa? Kawin lawan suku A itu tadi juai. Ini gara-gara muntong. Lisan kita jaga, insya Allah kemaslahatan akan kita dapatkan. Gunakan lisan kita kepada sesuatu nang di situ ada kebaikan untuk diri kita, ada kebaikan untuk orang lain. Kalau kita bicarakan ini kada ada manfaatnya, lebih baik kita berdiam. Kalau kita katakan sesuatu ini dan ini memberikan mudarat kepada orang lain, menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, jangan sampai membuka muntung untuk membicarakan hal tersebut. Jaga lisan kita. Walaupun kita dalam keadaan bergaya, walaupun dalam keadaan bercanda, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Jakabar bahasa Banjar tuh begayaan tuh sesadangnya aja. Ini supaya lucu lalu menyambati fisik orang lain. Hidung pesek misal. Adakah sini banyak misal kayak ulunnya hidung kada mancong ya lah. Kita menyambati fisik, berapa orang yang mendengarkan tersinggung, ya kan? Maka orang itu hanya nyambat hidung tersinggung dayanya, padahal kan nyambati pesek. Dia hati-hati apabila kita sambat kata-kata itu tadi kada ada manfaatnya, udah kada usah. Biar hendak begayaan jangan. Karena kalau fisik itu sangat sensitif. Jangan sampai. Lah, dan kita kau menjaga lisan kita. Allah suruh jaga lisan, berarti di situ ada kemaslahatan untuk diri kita, dan kita apabila kadam mengihakan atau jar kita mengabayakan perintah Allah untuk menjaga lisan, maka siap-siap untuk mendapatkan kemudaratan. Apapun perintah Allah pasti di situ ada kemaslahatan, apapun larangan Allah pasti di situ ada kemudaratan. Allah suruh kita perbanyak sunnah Rasulullah. Allah suruh kita untuk memperbanyak mengikuti sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Lalu kita menggawi sunnah tersebut, pasti
kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di balik kesunahan tersebut. Yalah banyak inggih. Misal masuk WC batis kiri beduhulu, keluar batis kanan beduhulu. Nah, di situ pasti ada kemaslahatan yang kita dapat. Mun hendak tahu kenapa mun ada bayi isi anu kawan dokter kah, silahkan betakun. Pasti di situ ada hikmah nang dibalik itu tadi. Siwak sunnah Rasulullah, di situ pasti ada kemaslahatan yang terkandung di dalam situ tadi. Sembahyang, ya? Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud, gerakan-gerakan sujud, di situ pasti ada kemaslahatan kita. Puasa, ya kan? Banyak orang nang meneliti, oh di balik puasa ada di situ kesehatan yang kita dapat. Hanyarlah kita gawi, jangan kita menggawi puasa karena Rasulullah nang menggawi. Udah, adapun faedahnya ini supaya sehat, supaya ini, supaya itu belakangan aja. Nang penting kita orang beriman, yang penting kita adalah umat Rasulullah. Kalau itu sunnah kita gawi, kalau itu sunnah kita istiqomahkan. Ini bulan Muharram nah, sudahkah menggawi puasa Kamis, Jumat, Sabtu? Mun balum gawi. Karena orang nang menggawi puasa Kamis, Jumat, Sabtu di bulan yang haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, makanya mendapatkan pahala beribadah 700 tahun. Baca yang dikitabkan Zun Najah was Surur. Sudah menggawi? Mun sudah alhamdulillah, hendak lagi silahkan. Nang balum mudahan kau ma'amalakan. Kamis, Jumat, Sabtu. Sok hari apa? Nah, ini ada semalam betakon ulun seteja anu Kamis semalam Tasua puasa, Jumat Asyura puasa, Sabtunya melandau. Nah, kada sampat basahur hendak meneruskan puasa, kalau tang pinasiop jauh ya pulang Kamis, Jumat, Sabtu supaya sehat. Sehat itu belakangan, sehat itu efek samping aja. Nang ianya kita ini sunnah Rasul ini, nang ianya itu Rasulullah Kamis, Senin puasa, umpat kita puasa. Nah puasanya itu hendak supaya bakurus, supaya diet, kada hendak itu kada, tapi hendak menuruti gawian Rasulullah. Banyak aja orang yang puasa tetap nyebelamak. Yalah, belum tentu juga, belum tentu. Gimana puasa misalnya sahur sampai ke maghrib hanyar makan, karena Mbak Isa makan pulang jam 10, makan pulang sebelum guring, makan pulang kita hendak bakurus, ya kan? Jadi yang ianya tuh arit makan juga. Nah, adapun puasa itu kita ibadah, jangan hendak dicampur-campurakan lawan niat duniawi. Jadi puasa disunahkan oleh Rasulullah, disuruh Allah menuruti Rasulullah. Nah, kita gawi maka kemaslahatan akan kita dapatkan. Begitu juga sunnah-sunnah Rasul yang lainnya. Apabila kita gawi, insya Allah kita akan mendapatkan kemaslahatan. Nah, cara berpikir kita rubah. Kita melaksanakan perintah Allah, bukan hendak di situ ada kemaslahatan, tetapi kita yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti di situ ada kemaslahatan. Apapun yang dilarang oleh Allah pasti di situ ada kemudaratan, sehingga kita hendak menggawi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita semangat. Kenapa jadi semangat? Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada aku.
Apa nang ditangati, nang dilarang oleh Allah, takutan kita menggawinya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada aku, lalu aku kada hendak menggawi perbuatan yang dilarang itu tadi. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya.